Menarik ketika kita bicara PHK di startup akhir-akhir ini ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, penyebab utamanya bukan karena AI. Tapi karena memang situasi ekonomi dunia, investor yang udah semakin menekan jumlah investasinya gitu. Itu sebenarnya menjadi pemicu utama kenapa mereka harus menahan growing-nya dan mengstrategikan ulang bisnisnya. Dan itu berujung pada PHK. Tapi bukan berarti kemudian seperti tadi disampaikan, bahwa AI tidak punya dampak terhadap PHK. Oh, itu pasti punya dampak. Jadi Prof. Ford tadi juga mengatakan ya, setiap ada teknologi baru pasti akan mengguncang nih tenaga kerja sehingga harus ada yang shifting, harus ada yang bergeser pola kerjanya, cara kerjanya, ada keterampilan baru yang harus masuk. Nah, yang menarik adalah sebenarnya gini. Kalau tadi di awal kita ngangkat bahwa ada 3 big tech besar yang disinyalir melakukan PHK karena AI. Sekarang bayangkan mereka ini kan teknologi besar loh, big tech company atau mungkin startup yang udah biasa dengan teknologi tinggi gitu. Mereka justru adalah orang-orang yang mengadopsi AI pertama kali dan paling agile, paling lincah dalam memanfaatkan teknologi AI itu untuk mengembangkan bisnisnya. Dan mereka juga secara SDM paling siap sebenarnya untuk upskilling atau reskilling supaya dia bisa adjusting cara kerja mereka dengan dunia baru yaitu namanya AI. Justru yang menakutkan sebenarnya kalau kita bicara ancaman tsunami PHK gara-gara AI, itu bukan di big tech company, itu bukan di startup, tapi justru di number one apa? Manufacturing company. Prof. Ford tadi mengatakan kan, yang akan tergantikan oleh AI adalah yang pekerjaannya manual, repetitif, algoritmik. Dan manufacturing company itu ya most of the employee, kebanyakan karyawannya kan mengerjakan 3 hal itu, jenis pekerjaannya kan. Di retail juga, kita lihat Amazon itu inventory management atau mungkin lebih tepatnya gudangnya itu dikelola udah semua sama robot gitu. Hampir nggak ada manusia yang ada di sana. Gitu. Perbankan yang begitu banyak pekerjaan administratif, itu pasti akan tergantikan oleh AI. Jadi justru kalau aku setuju dengan Pak Hendito tadi mengatakan bahwa kalau di startup itu mungkin nggak terlalu menjadi goncangan yang kuat. Karena by nature mereka punya agility yang bagus. Tapi justru di sektor yang lain ini, ya. Walaupun ini bisa menjadi ancaman. Exactly gitu. Walaupun aku setuju juga sih, Pak. Karena masih butuh waktu sebelum kita mengadopsi AI secara penuh gitu. Mungkin aku nambahin satu hal lagi ya. Saya ingin memasukkan aspek optimisme di balik gloomy, kehadiran AI ya. Di balik kehadiran AI. Menakutkan ini ya. Karena begini, agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika katakanlah muncul digital teknologi. Maka dunia itu terbagi jadi 2, ini disebut dengan digital divide. Negara-negara maju yang infrastruktur teknologi digitalnya udah bagus, udah lebih awal dia invest di sana, itu diuntungkan sekali. Indonesia harus ngejar ketertinggalannya beberapa tahun ke belakang. Yang menarik dengan AI itu adalah terdemokratisasi teknologi itu. Di waktu yang sama, orang yang ada di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Indonesia bisa memanfaatkan pada saat itu juga dengan capability yang sama. Dari sisi teknologinya, kita nggak perlu nunggu setahun 2 tahun sampai kita benar-benar ready secara infrastruktur baru bisa pakai AI. Sekarang pun bisa pakai. Dengan cara yang sama dilakukan oleh negara-negara maju. Perbedaannya cuma satu, SDM-nya. Karena AI is AI, teknologi adalah sebuah tools. Ya, it is not the gun, it's the man behind the gun, kan gitu kan. Nah, justru di situ sebenarnya itu isu yang menarik untuk kita kaji.